Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Bagi orang yang percaya kau diselamatkan, dan bagi orang yang tidak percaya kau dihukum. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, selamat kita beristirahat, kita rehatkan telinga kita supaya mendengarkan firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar pada istirahat ini kami bisa mendengarkan firman Allah, biar kekuatan firman, kekuatan roh, senantiasa kekuatan api doa itu menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam Lukas 1 ayat 30, tapi Anda bisa membaca dari ayat 26 sampai 38. Saya akan baca ayat 30, dan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Haleluya. Saya memberikan tema, Maria adalah perempuan yang luar biasa. Kenapa? Ini bukan sesuatu yang keputusan yang mudah bagi Maria. Bukan sesuatu yang gampang bagi Maria. Tapi karena dia adalah orang yang luar biasa, orang yang super taat kepada Tuhan, dan dia tidak memperdulikan tentang dirinya, tentang apa yang akan dikatakan orang. Karena dia dikatakan mengandung. Itu sebabnya bagaimana mungkin aku mengandung? Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Aku belum pernah tidur dengan orang pria. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu sebabnya yang pertama mau saya katakan dari ayat ini. Yang pertama, mengapa Maria itu luar biasa? Maria mendapat kasih karunia Allah. Untuk apa? Menjadi the mother of Jesus, Messiah, Raja yang diurapi. Haleluya. Yang kedua, kata firman Allah ayat 31-nya, saya bacakan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Saya belum bercerita soal kehebatan Yesus, tapi saya sedang bercerita soal hebatnya si Maria ini, wanita yang tangguh, wanita bijak ini, wanita yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, ya. Yang kedua, Maria rela dipakai oleh Tuhan. Jadi boleh saja dia menolak, enggaklah Tuhan, aku kan belum menikah. Bagaimana perasaanku? Bagaimana perasaan dengan tunanganku? Apa kata tunanganku? Dan apa akibat kalau tunanganku mengatakan aku tidur dengan pria lain, buktinya engkau hamil. Dipublikasikan, hukuman mati bagi saya Tuhan. Jangan gitu dong. Kalau kemanusiaannya yang berbicara. Tetapi Maria ini wanita yang sangat luar biasa, perempuan yang sangat luar biasa. Dia rela melakukan kehendak Allah. Lalu yang ketiga yang mau saya katakan, saya tidak panjang-panjang, yang tidak panjang-panjang aja. Puji nama Tuhan. Maria adalah hamba Tuhan yang taat. 38 saya bacakan bagi kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dia siap menanggung risiko apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dilakukan oleh tunangannya, si Yusuf. Tadi pagi saya sudah bercerita bagaimana Yusuf dengan diam-diam untuk menceraikan dia. Karena Yusuf ini kita tahu dia orang yang tulus hati. Kalau dia publikasikan, wanita ini akan mati, akan dirajam. Itu sebabnya dia tidak publikasikan. Dia mau menceraikan. Saya sudah bilang ada 3 tahap pernikahan orang Yahudi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju. Yang kedua, public announcement atau pertunangan.
Lalu yang ketiga itu hidup bersama, ya, setelah mereka kalau kita diberkati. Jadi tahap yang kedua ini, di mana mereka sudah bertunangan, disinilah manusia di sana itu boleh menceraikan, ya, menceraikan pasangannya. Nah, tetapi saya sudah kupas tadi pagi, mau saya katakan kepada kita, Maria sangat luar biasa karena dia rela. Karena dia rela mau apapun keputusan manusia yang akan diambil oleh manusia, yang akan diambil tua-tua, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu. Dia tidak peduli lagi karena ketaatannya kepada Allah. Tapi yang namanya Allah adalah pengontrol, pengendali seluruh kehidupan manusia. Allah menjamah si Yusuf supaya jangan menceraikan, dan kemudian mereka menikah kata firman Allah, dan Yusuf mengambil istrinya kalau kita baca tadi di dalam Matius. Dan di dalam kita lihat bagaimana dia mengerti betul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. For with God nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya dia dengan segala ketaatannya sebagai seorang hamba Tuhan menyerahkan sepenuhnya. Apapun yang kau katakan Tuhan, biarlah itu jadi menurut perkataanmu. Haleluya. Dan dalam kehidupan kita ini perlu meniru ini. Biarlah segala perkataanmu Tuhan jadi keberkatanmu, kebaikanmu, kesehatanmu. Ketika kami minta sembuh, kau sembuhkan. Ketika kami minta pertolongan, kau tolong. Ketika kami minta ini dan itu, kau berikan. Karena apa? Jadilah menurut perkataanmu. Ada 8.500 lebih kurang kira-kira begitu kan janji-janji berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan. Ya, hitung-hitung aja. Dan kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan kalau kita juga bertindak seperti Maria ini, wanita yang sangat luar biasa. Suaminya pria yang sangat, atau pria yang sangat, laki-laki yang sangat hebat, ya. Jadi dua pasangan ini cocoknya dan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan generasi dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Dia hidup untuk mati, untuk melakukan kehendak Allah. Direncanakan begitu luar biasa. Kita akan berbicara bagaimana pelaku-pelaku dalam semua sejarah, apalagi Herodes. Tetapi saya tidak menceritakan saat ini. Tapi saya mau katakan, kiranya kita punya gambaran bahwa yang dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan di masa lalu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Doa dan harapan saya, kita senantiasa memiliki hati yang dahsyat, hati yang luar biasa untuk siap terus dipakai oleh Tuhan. Mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Harapan saya, kalau Yusuf dipakai pada masanya, Maria dipakai pada masanya, dan saat ini pada masa kita ini, doa dan harapan saya, kita semua gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan. Mari kita berlomba-lomba untuk membangun kubu-kubu doa kita. Mari kita berlomba-lomba untuk memperkatakan firman Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk memberitakan firman Allah. Itu sebabnya kenapa saya suka memberitakan firman Allah melalui karena kalau sudah saya baca, orang terima kasih Pak Pendeta. Ada orang terima telepon walaupun nggak banyak. Tetapi kalau sudah orang dalam 1 atau 4 hari ada sampai 1.800, hampir 2.000, itu sangat menyenangkan hati saya. Karena apa? Itu sangat luar biasa bagi saya. Ada orang yang merespon, walaupun kadangkala ya sedikit orang juga pendengarnya gitu. Tetapi
satu orang pun yang mendengarkan, satu orang yang mendengarkan apa yang saya ceritakan, apa yang saya katakan, firman Allah yang saya beritakan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya yakin dan percaya itu. Dan itulah sebabnya mari kita bertekun. Dunia ini, para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pakai media ini, kita tidak tahu kapan orang mau menerima Yesus, tapi kita beritakan tentang kasih karunia ini, tentang bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia memakai orang-orang hebat pada masanya, yaitu Yusuf dan Maria. Dan saya yakin dan percaya ini masa kita. Di masa kita ini Tuhan juga akan memakai kita secara hebat dan luar biasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar kehebatan Tuhan berada bersama dengan kami, sebagaimana beberapa waktu yang lalu kami bercerita soal anak-anak Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami yakin dan percaya setiap setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan ini masa kami, dan Tuhan tolong kami untuk melakukan hal-hal yang besar. Dalam nama Yesus, haleluya. Bagi Anda yang sakit kanker mungkin di otak Anda, saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah menyerah. Yesus mau menolong Anda. Percaya, Dia mampu menolong. Kanker mungkin ada di perut Anda, di dada Anda, di payudara Anda. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan mau menolong. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya yakin dan percaya ketika engkau mau mengimani, berdoa bersama-sama, sekalipun mungkin Anda tidak mengenal saya, tapi Yesuslah yang akan menolong Anda. Yesuslah yang akan menyembuhkan Anda. Dia tabib, dia segala tabib. Ini bukan berbicara soal saya. Saya berbicara soal Yesus yang penuh otoritas, yang penuh kuasa. Dialah yang mampu mendengarkan setiap jeritmu, apapun sakit penyakitmu. Tapi ketika engkau mempunyai kanker di kepalamu, di payudaramu, di dadamu, saya mau katakan malam ini kau bisa ditolong oleh Tuhan. Percayalah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Engkau jamah mereka-mereka Tuhan yang sakit ini, dan Tuhan lakukan yang terbaik bagi mereka, dan Engkau sembuhkan kanker mereka. Walaupun mungkin dokter sudah katakan tidak ada harapan, tapi Tuhan selalu memberikan harapan. Itu sebabnya Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau merasakan penderitaan kami, Engkau merasakan sakit penyakit kami, tetapi Engkau tidak pernah sakit. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdosa, dan Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Sebab Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Segala sakit penyakit yang mereka derita, malam ini aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya mau katakan, kalau Tuhan menolong Anda, jangan malu untuk bersaksi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan saya mau mengatakan biar damai daripada Tuhan, damai Natal itu senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.